Hari gini bikin konten bisa ngasilin duit. Siapa yang nggak mau sih? Karena kan udah nggak masuk nih, udah gagal nih. Bener-bener dapet lah rasa iba dari netizen tuh kan. Jadi netizen tuh pada masuk semua gitu. Pada saat itu memang agak viral juga kan. Kalau kita memang ngasih kesempatan ke diri kita dan kita mau coba, jalan tuh ada aja. Jadi jangan merasa takut kalau misalnya kita mau dijudge orang lain. Jangan merasa takut juga kalau misalnya kita bakal dinilai sama orang lain. Karena dari nilai-nilai mereka itulah kita bisa lebih berkembang ke depannya. Anak pertama. Iya, anak pertama. Tos dulu. Anak pertama juga. Iya. Adiknya berapa? 2, cewek semua lagi. 3 cewek semua lagi ya. Iya. Inilah jawaban dari netizen yang mungkin bilang sibuk amat sih nyari cuan. Ya ini jawabannya. Ngomongin sosok Raja Aska sekarang nih, bisa konten dapat cuan. Pernah nggak sih sebagai seorang influencer ngerasa punya haters? Hari gini bikin konten bisa ngasilin duit. Siapa yang nggak mau sih? Tapi masalahnya nggak semua orang tahu ilmunya dan bisa ketemu jalannya. Kalau kamu mau nyoba, kalau kamu tekun, kalau kamu terus ingin bisa membangun jati diri kamu dengan kata personal branding, pasti kamu bisa dapat cuan. Seperti bintang tamu saya kali ini di podcast Tanya Rupi Solusi, ada anak muda keren, masih semester 2 kuliahan, udah mulai banyak dapat cuan di sela-sela kekosongannya. Ada siapa dia? Inilah dia, Raja Aska. Sehat, brother? Alhamdulillah sehat, Kak. Apa kabar kamu? Baik, baik banget. Luar biasa bisa masuk ke di TVR ini sangatlah membanggakan menurut saya. Membanggakan ya? Yes. Deg-degan gak nih? Just enjoy? Iya. Udah biasa lah ya, soalnya kalau orang yang kerja depan kamera, suka ngomong depan kamera, ya deg-degannya sedikit lah ya. Tapi Raja, kalau misalkan tadi ditanya bikin konten dapat cuan, kamu sepakat nggak kamu bisa disebut salah satunya? Ya, sepakat. Sepakat ya? Iya. Oh, Karena sebenarnya itu adalah hobi, Kak. Oke. Sebelum itu adalah hobi yang konsisten dan dapat cuan. Itu sebenarnya. Hobi yang konsisten dan Bisa juga dapet cuan. bisa dapat cuan. Iya. Oke. Raja Aska, kalau boleh tahu nih lebih dalamnya, banyak mungkin di luar sana yang hanya follow kamu atau mungkin kenal kamu doang secara sekilas. Detail deh, boleh nggak kenalan diri dulu? Oke. Makasih ya Kak kesempatannya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri teman-teman semua. Nama lengkap saya Raja Satara Altafar Alda Talenta Aska. Usia saya sekarang 18 tahun 8 bulan. Oktober saya ulang tahun, nanti Ryan ya. Saya adalah mahasiswa aktif jurusan Teknik Informatika di Universitas Lampung. Selain itu saya juga sebagai seorang content creator yang gemar membuat konten-konten promosi dan juga yang kreatif. Mungkin seperti itu sih Kak. Keren banget loh. Saya termasuk salah satu orang yang mutualan juga ya sama Raza ya. Di usia 18 tahun 8 bulan ya, produktif banget. Tapi kalau misalkan ditanya ya Raza, apa sih makna kamu ketika saya bilang konten? Apa yang bisa kamu maknai? Kalau dari konten sendiri, pandangan Raja itu adalah karya. Karya. Sejak kapan? 18 tahun, 8 bulan itu masih muda loh. Sejak kapan kamu ngebangun dan bisa memaknai ternyata sosial media bisa menghasilkan? Dari SMA sih Kak. Kelas 2 SMA? Iya. Oke. Karena pada saat itu Raja tuh memang lagi membangun personal branding. Oke. Karena sebelum dari SMA itu juga Raja udah mulai buat konten kayak positif, kayak kegiatan-kegiatan Raja, belajar fingerstyle, dan itu Raja upload ke IG. Raja ada photoshoot foto kecil tuh Raja upload juga di situ. Karena lagi pengen membangunkan personal branding itu. Oke. Setelah itu pada saat naik ke SMA, itu Raja itu masuk ke Eskul Voli di sekolah Raja di SMA 9. Oke. Pada saat itu waktu berjalan tuh cuman sekitar sebulan dari Eskul Voli itu ada cutting yang nanya ke Raja. Ja, ada minat gak buat masuk ke Paskibraka? Ini ada bukaan Paskibraka lagi nyari gitu. Yang butuh syarat ketentuannya itu kayak misalnya tinggi badan itu harus memadai gitu. Akhirnya Raja konsultasi juga sama Babe, manggilnya Babe ya guys. Konsultasi, bener-bener konsultasi gimana baiknya, karena kan ini kalau misalnya Paskib ini udah pasti keterawang kan, kalau akademiknya bakal menurun karena banyak dispen. Karena kita kan mau membanggakan negara Indonesia kita itu. Betul sekali. Nah, jadi setelahnya kita ikutin semua proses yang ada, akhirnya ikutlah Paskib.
ikut seleksinya dari seleksi kota, lolos lanjut ke provinsi nasional. Dan pada saat seleksi nasional itu Raja memang agak upload terus kan untuk kegiatan seleksinya itu gimana. Jadi netizen tuh kayak ada yakin, oh Raja bisa masuk nih, Raja bisa masuk nih. Tapi pada saat hari H pemilihannya itu, Raja masih belum rezeki di situ. Jadi di situ pada saat itu mulai ada yang kasihan lah sama Raja. Bahasa ininya kasihan lah. Iya, iba banget gitu. Iba banget. Ada yang ngasih barang. Nah, dia ngasih barang, terus tuh ngasih makanan ke rumah itu kan. Ini ada kiriman dari ini, kata. Itu stranger ya, kamu gak kenal itu ya? Iya, stranger. Dan juga mereka tuh nge-DM dulu sebelumnya, minta lokasi sama nama penerima seperti biasa kan. Ngirim, terus Raja juga nggak enak kan, kalau misalnya mau dikasih juga kan. Kayak misalkan dikasih nih, terus tuh kita nggak ngasih apa ke dia gitu. Jadi Raja mikir, oh ini bisa dikontenin nih gitu. Kontenin, sambil dipromosiin si bagian makanannya sama si produk-produk yang dikirim ke Raja itu. Jadi mulai dari sana Raja mulai bentuk personal branding Raja itu buat nge-endorse gitu sekarang. Jadi kalau dipikir karena nggak sengaja ya? Nggak karena nggak sengaja Kak, sebenarnya karena nggak rezeki juga masuk Paskib itu awal ya. Karena kan udah nggak masuk nih, udah gagal nih, bener-bener dapet lah rasa iba dari netizen tuh kan. Jadi netizen tuh pada masuk semua gitu. Pada saat itu memang agak viral juga Kak, karena nggak masuk nasional itu. Pikiran banget. Tapi ternyata dari situ kebuka yang namanya jalan baru ya. Iya Kak. Berarti bukan diniatin produk, konten itu no ya? Enggak, itu karena tiba-tiba datang segala macam, cara balas budinya seperti itu. Iya, cara balas budi seperti itu. Dan akhirnya ada lagi malahan yang datang yang bener-bener pengen ngejob sama Raja gitu. Kerjasama, kolaborasi buat sama-sama menguntungkan. Jadi mereka kalau misalnya pada masih awal-awal itu mereka ngasih produk Kak. Terus Raja ngasih konten. Itu dari awal. Masih awal-awal kayak gitu terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan akhirnya ada berbayar ya. Iya. Ada. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itulah dia, kalau kita memang ngasih kesempatan ke diri kita dan kita mau coba, jalan tuh ada aja. Sepakat gak Raja? Sepakat. Nggak ngeliat usia mau kata, saya baru mulai atau saya udah terlambat, nggak ada. Sepakat gak kamu? Sepakat banget. Karena nggak ada kata terlambat buat memulai. Nggak ada kata terlambat untuk memulai, itu sepakat tuh, ingat ya. Dan mungkin dulu Raja juga bisa dikatakan ya, bisa dikatakan juga bukan fokus untuk menjadi seorang influencer dong, ya nggak sih? Iya. Ya hanya kebetulan balas budi, ternyata netizen suka dan syukur ya mungkin ya ada yang namanya fans gitu ya sekarang gitu ya. Sepakat gak? Sepakat sih Kak. Mungkin kalau misalkan dari sejarahnya Raja mulai ngebentuk IG Raja ya pasti ya. Mungkin dari yang tadi itu, yang dari Paskib, yang sampai sekarang itu banyak produk-produk sama makanan-makanan yang masuk itu sekarang. Jadi pas sudah ngebuat konten promosi, nah di situ mulai ngebentuk personal branding baru. Kayak misalkan personal branding Bully Mahanai, personal branding atlet, musisi. Jadi semuanya itu benar-benar Raja coba semua. Raja coba bentuk personal branding Raja itu adalah orang yang serba bisa gitu. Keren loh. 18 tahun, 8 bulan udah punya mindset harus serba bisa dan juga tadi ya, syukur sebagai bentuk apresiasi ataupun bonusnya kamu banyak dikenal oleh banyak orang juga di sekitar. Dan mungkin Raja untuk usia seperti kamu ini keren banget. Kamu nggak bakal pernah tahu juga 5 tahun yang ke depan mungkin jauh lebih baik ketika kamu bisa mempertahankan toh. Iya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan di usia seperti kamu kuliah, kamu banyak ikut ini itu, gitu ya. Kadang pernah ketemu versi penat juga nggak sih kalau saya betul? Versi penatnya gitu ya? Iya, untuk jalanin daily activities gitu. Ada, karena lelah itu wajar, karena semua lelah, semua capek itu termasuk dari proses. Ada Kak yang ngomong kayak gini Kak Raja Kak, nggak ada yang lebih indah dari sebuah proses dan tidak ada yang lebih mulia dari sebuah tanggung jawab. Nah jadi maknanya itu adalah nggak ada tuh yang lebih indah dari sebuah proses, karena di proses itulah kita tuh belajar, kita tuh gagal di proses itu, ataupun kita berhasil di proses itu. Itu tergantung gimana proses kita ngejalanin semua kegiatan-kegiatan yang kita lakuin. Dan nggak ada tanggung jawab yang lebih mulia. Maksudnya itu, nggak ada yang lebih mulia daripada tanggung jawab gitu kan. Maksudnya,
kita punya tanggung jawab buat ngelakuin semua kegiatan yang kita pengen lakuin. Kayak misalkan Raja sebagai Muli Mahanai pengen jadi Muli Mahanai sebelumnya misalkan. Pengen jadi Muli Mahanai. Nah itu proses belajarnya itu indah banget Kak. Karena semuanya itu berpengalaman dan juga meningkatkan relasi ya. Meningkatkan wawasan juga tentang pariwisata. Dan di situ kalau misalnya sudah terpilih, Raja misalkan udah terpilih jadi Muli Mahanai Provinsi Lampung, di situ di situ Raja punya tanggung jawab yang perlu Raja emban buat ningkatin personal branding Raja gitu. Karena secara nggak langsung itu si Muli Mahanai ini bisa ningkatin personal branding Raja juga. Oke baik, Raja selanjutnya kalau melihat seorang raja di usia yang sekarang dengan retorika dan juga background yang baik, sepakat gak sih kalau kita pengen bisa ngonten, kalau kita pengen semakin bervalue, banyaklah bergaul ataupun berkecimpung dengan kegiatan positif dan orang-orang yang positif lah. Ya bener banget, karena kita nggak bakal bisa berkembang kalau misalnya kita berdiri sendiri. Karena manusia itu kan makhluk sosial kan Kak. Oh iya betul. Jadi kita tuh memang harus tolong menolong dan juga kita tuh harus saling berkolaborasi Kak. Karena di dunia sekarang ini, di era sekarang ini, yang paling penting itu bukan kompetisi Kak, tapi kolaborasi. Dengan adanya kolaborasi itu kita bisa mengembangkan satu sama lain Kak, untuk tujuan yang sama. Gitu sih Kak. Sepakat banget ya. Iya. Gitu. Keren loh. Mungkin kalau untuk mereka di luar sana yang pengen mulai kayak Raja, apa yang harus mereka lakukan? Mencari mentor, mencari lingkungan yang positif, atau bagaimana mungkin? Kalau dari pengalaman Raja sendiri itu mulai bentuk diri aja. Oke. Karena personal branding itu paling penting dan itu yang paling susah dibuatnya. Karena Raja sendiri pun masih belum ada tuh personal branding utamanya. Kayak misalkan Raja bisa jadi atlet, musisi, ataupun Muli Mahanai, ataupun mahasiswa yang aktif di himpunannya. Itu masih belum ketemu benar-benar personal branding yang utama gitu. Dan itu masih Raja kembangkan sampai sekarang. Dan yang paling penting untuk teman-teman semua lakuin itu, ini sharing aja ya, karena Raja juga masih belajar. Yang paling penting itu cari personal brandingnya. Kayak misalkan kalian pinter masak nih, oh saya pengen buat konten masak gitu. Nah disitu kalian bentuk personal branding kalian, apapun caranya, yang positif, itu kalian bentuk personal branding kalian dari memasak itu. Entah kalian buat konten masak, ikut perlombaan juara masak gitu, misalnya ikut Master Chef gitu misalkan. Jadi benar-benar buat personal branding kalian itu sedemikian rupa hingga akhirnya kalian bisa sanggup untuk mulai berkembang di media sosial. Mungkin itu juga. Dan juga janganlah keren buat memulai. Pokoknya jangan nunggu keren dulu buat mulai. Mulailah buat keren gitu sih Kak. Keren banget tuh. Keren. Siap, sepakat banget ya. Iya. Apalagi mungkin di luar sana banyak orang yang pengen seperti kamu dan memang benar-benar nihil, ngerasa hopeless dengan yang dipunya. Yang penting tadi mulai aja dulu, bangun citra yang positif dan lain-lain. Karena tadi tentang kamu mau dikenal sebagai siapa, berasal juga dari kepribadian kamu, mau atau niat atau enggak. Dan tadi cari lingkungan yang positif atau tidak. Dan tadi kalau sisanya tinggal kamu teruskan dan fokuskan, insya Allah baru nanti ujungnya bakal ada cuan, ya kan? Iya. Tapi Raja, ngomongin sosok Raja sekarang nih, bisa ngonten dapat cuan. Pernah nggak sih sebagai seorang influencer ngerasa punya haters? Pernah, pasti. Karena kita nggak bakal pungkiri ya, orang yang ada yang suka sama kita ataupun ada yang nggak suka sama kita. Itu sebenarnya kalau dari sudut pandang Raja, orang yang nggak suka sama Raja itu bisa jadi bahan kritikan dan juga bahan saran buat Raja sendiri. Karena kalau misalkan kita hidup di dunia yang banyak pujiannya doang, itu bakal buat kita menjadi pribadi yang tinggi lah dampak buruknya gitu. Jadi adanya haters di menurut Raja itu masih baik karena kalau misalkan dia itu membantu kita dalam mengkritik atau memberi saran gitu. Kayak misalkan waktu buat konten nih Kak. Waktu buat konten pas lagi wawancara sama orang yang lebih tua jangan kayak gitu kakinya. Jadi pada saat itu Raja pernah wawancara, kaki Raja itu nyilak. Gini kakinya. Dan itu ada yang komen netizen. Kalau misalnya kayak gitu jangan ada yang kalau misalnya lagi wawancara kayak gitu jangan nyilak kakinya. Seperti itu. Dan itu oh iya terima kasih atas sarannya. Itu kan sebenarnya banyak yang mengkoreksi dan juga banyak yang ngasih saran gitu kan. Untuk hater sendiri itu kalau misalkan dia memang
nggak suka dengan apa yang kita pengen atau apa yang kita punya gitu, misalkan value yang diri kita dia nggak suka, ya udah biarkan aja mengalir gitu sekarang. Jadi nggak bisa kita jadikan hambatan juga buat lebih berkembang ke depannya. Siap ya. Tapi pernah nggak ada kalimat yang memang bisa dibilang buat kamu kena mental? Pernah sih Kak, karena kan Raya juga masih belajar kan jadi. Kayak kalau mau desain nggak apa-apa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa juga ya. Gak apa-apa Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Jadi di setiap konten-konten Raja itu pasti ada yang namanya haters, gitu kan. Dan yang buat kena mental itu sebenarnya bukanlah komen-komenan yang ngoreksi dan kasih saran itu. Itu lebih ke body shaming, terus itu yang komentar yang nggak sesuai sama yang ada di karyanya itu. Oke. Jadi sebenarnya dari mereka yang nge-hate Raja itu, walaupun bisa buat mental breakdown gitu kan, kita break dance juga mental juga. Jadi ya pada intinya ya udah gitu. Biarlah mereka berkata apapun yang mereka tanya, karena netizen itu maha kuasa kalau misalkan udah di sosial media, nggak ada yang bisa ngerem. Oke. Itu pun di luar genggaman kita juga untuk netizen sendiri. Jadi jangan merasa takut kalau misalnya kita mau dijudge orang lain. Jangan merasa takut juga kalau misalnya kita bakal dinilai sama orang lain, karena dari nilai-nilai mereka itulah kita bisa lebih berkembang ke depannya. Gitu. Oke, baik ya, jadikan acuan ya, jangan cuma terpaku dan ujung-ujungnya nggak mau berkembang ya. Iya. Salahnya kita malah putus asa gitu ya. Nah itu banyak banget kasus-kasus yang bisa dibilang karena haters kita bisa berhenti. Gitu. Karena kita apa bahasanya ya? Memberikan harapan yang lebih besar kepada netizen. Jadi kita harapan netizen itu sedemikian rupa, setinggi mana gitu. Cuman kita nggak bisa dapetin si harapan netizen itu. Akhirnya kita di-hate, kita dihancur-hancurin lah gitu, diobrak-abrik, dikeos-keosin lah. Ya udah pada akhirnya kita putus asa, dan itu membangkitkan juga agak susah tuh kan. Kalau misalnya kayak gitu. Cuman ya pada intinya ya tetap satu. Bangkit kalau misalkan jatuh. Bangkit semisal Anda merasa jatuh ya. Jangan cuma ngeluh gitu ya. Itu keren banget sih Raja. Usia kamu itu nggak apa ya? Nggak kebaca kalau kamu itu masih 18 tahun. Dengan cara ngobrol kita pantas ya, wajar ya kamu bisa dapat cuan lebih dulu dibanding yang dapat bayar yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, ini yang artinya bisa menjadi pembelajaran, bukan tentang usia, bukan tentang pengalaman, tapi tentang bagaimana kalian mau mulai. Mungkin Raja sekarang nikmatin karena dari 2 SMA. Ada sekitar 16 tahun ya? Iya. Umur 16 tahun udah mulai fokus, ketika teman-teman yang lain mungkin hanya ya sibuk main games, jet-jet dan juga hahaha saja dengan lingkungan yang tidak memilah-memilih, tapi Raja mulai konsisten dan bagus. Dan sama halnya kamu berapapun usianya, kalau kamu fokus, kalau kamu berani memulai dari sekarang, nanti akan ada hasilnya, cepat atau lambat ya. Dan tadi endingnya bakal dapat cuan ya. Tapi kalau ngomongin dapat cuan dari konten, biasanya dilariin kemana? Keluarga sekarang. Keluarga? Iya. Wah, keren. Anak pertama? Iya, anak pertama. Tos dulu. Anak pertama juga? Iya, iya. Cocok ya? Iya, anak pertama. Adiknya berapa? 2, cewek semua lagi. 3 cewek semua lagi ya. Sibuk kan, pantesan kan? Iya. Inilah jawaban dari netizen yang mungkin bilang, sibuk amat sih nyari cuan. Ya ini jawabannya. Oke. Dan pastinya juga ini menjadi apa ya, pesan moral juga untuk semuanya. Kalau kita apapun status, peran, dan kesibukan lainnya, apapun yang kamu lakukan, kalau kamu tujuannya untuk orang-orang yang kamu sayang, insya Allah continue. Ya, bakal terus balik lagi toh. Ya, itu. Raja nggak kerasa nih, hampir kita tiba di ujung perjumpaan. Boleh nggak sih aku minta kasih kalimat-kalimat penyemangat sebelum kita lanjut ngobrol singkat lagi? Oke. Untuk mereka di luar sana. Oke, ini khususnya yang anak muda lah ya. Jadi seperti yang Raja bilang tadi itu, jangan pernah nunggu keren dulu buat mulai, tapi mulailah dulu buat menjadi keren. Oke. Yang pertama itu, yang kedua adalah pada saat berproses, jangan sampai ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan itu yang bisa buat kamu jatuh. Kamu harus mencegahnya dan juga harus mencari solusinya di setiap proses-proses kamu itu. Gagal itu bukanlah sebuah ending, tapi proses dan juga berhasil itu adalah sebuah ending dan juga sebuah
apa bahasanya ya? Kegiatan yang benar-benar itu yang kamu lakuin. Jadi gagal itu bukanlah ending kamu, itu yang harus kamu tanam di mindset kamu gitu. Tapi proses belajar dan juga berhasil itu adalah ending yang harusnya kamu dapat. Gitu sih. Gagal oleh wajar. Kalau nggak ada yang namanya gagal, manis terus, itu yang malah bahaya loh. Iya. Nah, gitu ya. Tapi Raja, kalau kita sedikit bahas singkat ya. Raja, dari kamu menghasilkan cuan, boleh nggak sih tahu beberapa nominal yang agak tinggi gitu ya? Yang mungkin kamu pernah dapetin range ya? Gitu. Aduh. Sekitar berapa gitu deh? 1-2, 2-3 gitu ya kan? Kalau misalkan kecil, gedein aja. Ya. Jangan tawadu, harus sombong. Kalau boleh tahu gimana? Kontrak BA. Misalkan. Ada Raja tuh jadi BA High Toms Lampung itu toko iya sih. oleh-oleh dan kalian wajib ke sana. Banyak banget itu toko-toko yang enak-enak banget, aneka keripik gitu. Jadi di sana Raja kontrak setahun jadi BA dan situ alhamdulillah motor 1, iPhone 1. Gua mau gitu. Keren, sip. Terus di luar itu ada lagi gak? Ada BA CGV Kak. Oke. CGV. Dan CGV itu dia bebas tuh mau nonton kapan aja gitu. Kamu? Jadi kalau misalkan ada film nih, film bagus, jangan nonton ya di CGV. Oh ya Kak, siap. Ataupun besok lagi mau nonton, besok lagi nonton terus, gak apa-apa, digratis terus. Sama satu tiket? Sama apa? Satu tiket aja dibatasi? Sama kameramen satu lagi. Jadi kalau misalkan mau temen Raja jadi kameramen, CGV jangan nonton ini ya. Mau temen Raja jadi kameramen satunya ya nggak apa-apa gitu. Oke, siap. Artinya memang ya perlu pendamping kamu lah ya, gitu ya. Ini keren tuh. Ih, produktif banget ya apa yang kamu lakukan ya. Kemarin ada menang buat konten juga kayaknya di salah satu pantai. Oh iya, itu ada lomba buat konten di Rio Battle Royale. Itu ada bukan Enif ya. Ya pokoknya Event ya? Iya, event di Rio Battle Royale mungkin. Rio by the Beach, dan itu namanya Rio Battle Royale. Dan di situ selain grand prize-nya yang 50 juta itu, ada juga lomba konten kreatornya. Dan di situ Raja memang alhamdulillah ya memang pengen lah gitu juara di situ kan, karena di situ bisa jadi bentuk personal branding Raja juga gitu. Oke. Dan akhirnya ya Raja buat gitu kan kontennya. Di situ Raja udah buat beberapa konten tuh, kalau misalkan yang diperbolehkan itu kan memang buatlah konten sebanyak-banyaknya kan. Jadi Raja buat 4 konten di situ kan. Intro, terus tuh pas eventnya part 2, sama satu lagi itu kayak konten komedi. Jadi di situ dinilai dan alhamdulillahnya juara. Situ. Juara. Gak boleh dikasih tau dapatnya apa. Ya jutaan lah ya. Dapatnya nominal uang. Ya udahlah, gak usah sebutin. Iya, Nanti gua kepikiran lagi. Tapi artinya kalau siapapun yang kepikiran ya ayo mulai dan juga pasti kamu bisa. Raja, gak kerasa ya kita hampir tiba di ujung perjumpaan kali ini. Singkat untuk siapapun, mungkin untuk mereka nih ya. Saya boleh nggak? Itu mungkin tadi secara general. Tapi untuk mereka yang memang masih kehilangan arah. Memang untuk mereka yang di umur kamu yang sorry to say postingan nol, terus lingkungan belum positif dan lain-lain. Tapi pengen start. Apa yang harus mereka lakukan? Buat Mas A itu. Oke, untuk yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama satu, kalau misalkan kalian ada niat berubah, berubahlah. Dan yang kedua, kalau misalkan kalian pengen maju, ya berubahlah juga gitu misalnya. Ibaratnya kalau misalnya kalian pengen berkembang dan juga memajukan diri kamu harus tahu apa porsi-porsi yang harusnya kamu lakuin dan juga porsi-porsi yang seharusnya nggak kamu lakuin. Pada intinya, kegiatan-kegiatan yang kamu lakuin itu pasti akan menghasilkan sesuatu, entah itu kegiatan kamu positif maupun negatif. Jadi jangan, ya seperti Raja bilang tadi ya, jangan pernah nunggu buat keren dulu baru mulai, tapi mulai dulu baru jadi keren gitu kan. Mulai dulu baru jadi keren. Iya. Dan itu yang kamu rasakan. Apa? Dan itu yang kamu rasakan. Iya, dan itu benar-benar Raja tuh memang dari dulu tuh memang insecure Kak. Oke. Karena kita manusia pasti punya rasa insecure.
oh Raja nih, oh mukanya jelek nih. Hopeless lah ya. Hopeless. Emang bisa tuh Raja ini bisa jadi konten kreator gitu. Dan pada akhirnya semua itu tergantung ke diri sendiri. Percaya diri sendiri, entah itu gimana kita ningkatin karisma yang ada di diri kita, value yang ada di diri kita. Right. Dan itu bener-bener intinya itu kalau misalkan kalian pengen dan kalian pengen maju, ya maju aja pada intinya. Dan perlu partner, mentor, Iya. sepakat ya? Ya sepakat. Iya. Ya gitu. Jadi jangan pernah sampai kehilangan arah, carilah lingkungan, partner, dan juga pastinya orang-orang positif di hidup kamu. Sepakat sekali. Raja, thank you banyak. Nggak kerasa ya, kita ngobrol udah lama banget di sini. Dan pastinya juga Sobat Apis yang ada di rumah, semoga bisa banyak mengambil pesan baik ya. Kalau kamu mau mendapatkan cuan, nggak bisa tiba-tiba, harus tadi mulai dulu dari diri kamu. Oke Raja, sampai ketemu lagi di momen-momen selanjutnya. Sukses selalu. Salam sama Babe ya. Kapan-kapan kita ngopi-ngopi di luar ya. Siap. Dan juga pastinya Sobat, jangan lupa untuk terus saksikan sosok inspiratif dan juga cerita menarik di mana lagi kalau bukan di Tanya Rupi Solusi. Thank you, Mbak ya.